Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berkumpul di tempat ini, memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki Minggu Trinitatis, Ketritunggalan Allah. Dialah yang menjadikan kita, yang menyelamatkan kita, dan yang memelihara kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 648 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 10 ayat 1.
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitatis ini tertulis dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat 11. Demikian hukum Tuhan. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 114 ayat 1. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Engkau kudus dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berterima kasih atas pengasihan-Mu yang telah menjadikan kami menurut gambar dan rupa-Mu untuk berkuasa atas segala ciptaan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia, menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Membuat sakit hati kami.
Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 113 ayat 2. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitatis hari ini tertulis dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 29 sampai dengan 34. Yohanes pasal yang pertama ayat 29 sampai dengan 34. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, Jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan, seperti saudara-saudara kita seiman di dunia. Marilah kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Oma titing di Mingguta Sedarion Minggu 7 Juni 2020. Nabarjolo Guarni Mingguta Sedarion ima Minggu Trini Tatis Manang Hasitul Sedarion di Debata. Topik Minggu kemudian di Jehovah diaka natinopana. Di bahasa Indonesia irokon kemudian Allah atas ciptaannya sada Musa sada ayat 26 satro di ayat 20 sada. Napa dua ho ruas nahot ribe mamukka mingkuta sadarion nunga gabe ruas ni hot ribe beri huriatta ima keluarga Bonar Sugianto Manalu inatai Nataline Irianti Siahaan dohot sada ya anak kon nasida tinggal di Wek Sada. Napatuluhon ruas bersyarat gabe ruas nagok mamukka mingguta sedarion nunga gabe ruas nagok be dihuriatta ima keluarga Nyonya si Hoping Boru si Buea nasida tinggal di perumahan Orduri Wek Mesa. Napapaton sermon parhalado dari Kamis tanggal 10 Juni 2020 di gereja nama Patupaon ni parhalado sermon masuk pukul 10 sia 10.05 WIB manang pukul 7 lewat saparopat borning. Napalimahon penerimaan murid baru TK Shalom nunga dibuka pendaftaran murid baru TK Shalom alani diakanatoras nanang mendaftarkan anak konna ke BTK dihubungi ma sesi pendidikan inang situa B Boru Panggabean. Napaonopon ruas namar sahib tatangnya koma asa tumibu malum sepersahiton ima amang situa M Marbun Boru si Hoping sian Wek Ebenezer dirawat di rumah sakit. Napapituhon permingguan doho pertanyaan keluarga khusus orang haima tuhita perhalado doho ruas nehuriata asa sudema hita patupahon permingguan doho pertanyaan keluarga diganu bagas tabe. Dada tapasaha ma akapelian minggu doho pertanyaan keluargai melalui ketua Jetro manang situa na diwe tabe. Nah bawaluhon perkubas minggu. Nama kubasi minggu tes darion ima perjamita pendeta THA Simamora MTH pendeta HGP Resort Alam Barado Jambi. Para geda Diakonis Y Boru Harahap nama titing situa S Silitonga Song Lider situa S Purba, situa S Silitonga, calo situa P Manalu. Songo 5 titing namasa di Mingguta Sedarion, ngoliati madi tuwata. Shalom. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 28 ayat 1. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita disapa oleh firman Tuhan pada Minggu Trinitatis, yaitu ketritunggalan Allah. Dari firman Tuhan yang tertulis pada kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam nas khotbah pada saat ini kita melihat bagaimana penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan untuk membentuk bumi ini. Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, atau sering disebut dengan creatio ex nihilo. Menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan itu perbedaannya dengan manusia. Kalau manusia menciptakan, dia menciptakan dari yang ada menjadi ada. Itulah perbedaan penciptaan manusia dan kekuasaan dan keagungan, kemuliaan penciptaan yang dilakukan oleh Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bila kita menyimak berbagai macam fakta mengenai alam semesta yang Tuhan ciptakan, sebenarnya kalau kita jujur, kita akan berdecak kagum. Luar biasa penciptaan Tuhan. Ada banyak keindahan yang bisa kita nikmati tanpa harus membayar sebesar pun. Ada langit bertaburan bintang ketika cuaca cerah pada malam hari. Cahaya yang menakjubkan ketika matahari terbit atau terbenam, beragam hewan dengan bentuk yang unik, dan masih banyak lagi. Itulah keajaiban penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan. Sungguh ajaib ciptaan Tuhan itu. Sungguh teratur. Semuanya sebagaimana Tuhan menciptakannya untuk kedamaian, untuk keharmonisan, dan semuanya diciptakan dengan baik. Dan kita juga perlu mengingat bahwa ketika Tuhan menciptakan dan ketika Tuhan melihat semua ciptaan itu, ada satu perasaan yang terdapat di dalam diri Tuhan. Apa itu? Dia melihat segala sesuatunya dan dia senang dengan ciptaannya. Jadi tidak ada satupun sebenarnya ciptaan Tuhan yang mengecewakan. Sebenarnya tidak ada satupun ciptaan Tuhan
yang memprihatinkan. Semua ciptaan Tuhan membuat Tuhan senang, bahkan sangat senang. Kalau kita membaca ayat 31 dikatakan segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu baik. Jadi tidak ada pernah Tuhan menciptakan keburukan. Dia menciptakan dengan sangat baik dan sempurna. Jadi bila kita melihat kejatuhan manusia ke dalam dosa, itu di luar daripada rencana Tuhan. Tuhan menciptakan segala sesuatunya baik adanya. Ini yang menjadi bahagian penting. Jadi sebenarnya di dalam ciptaan Tuhan, di awal ketika Dia mencipta, segala sesuatu itu baik. Dan itu membuat Tuhan bergembira dan senang dengan semua karyanya. Ini yang pertama. Jadi sebenarnya panggilan kita sebagai ciptaan adalah membangun harmonisasi hubungan yang baik dengan ciptaan yang lain. Kita dengan sesama, kita dengan alam. Lihatlah begitu menderitanya dunia ini dan alam ini hanya karena ketidakmampuan kita hidup secara harmonis dengan seluruh ciptaan. Dan yang luar biasa dari firman ini adalah ketika Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya, bahkan memberikan tugas kepada manusia itu beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkan, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan memberikan mandat kepada manusia untuk melakukan penata layanan, bukan menjadi raja atas ciptaan. Kehancuran bumi adalah ketika manusia menempatkan posisinya menjadi raja atas ciptaan ini. Kehancuran bumi ini adalah ketika manusia menganggap punya wewenang penuh untuk mengelola tanpa harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang menciptakan itu. Siapakah sebenarnya manusia yang diberi oleh Tuhan kuasa untuk seluruh ciptaan? Dia adalah mitra Allah di dalam dunia ini. Dia adalah rekan sekerja Allah di dunia ini. Manusia diberikan gambar dan rupa Allah, imago Dei. Kita segambar dengan Allah, bahkan diberi kita mandat untuk menjadi penata layan atas keberlangsungan hidup di dunia ini. Jadi tidak baik sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bila kita memposisikan diri sebagai raja atas segala ciptaan, karena itu menghilangkan bahagian penting dari pengutusan Allah kepada manusia dan posisinya di dalam dunia ini. Manusia itu sendiri ada dan berada, eksis dalam keberadaan ciptaan dan dalam alam ini. Seharusnya bahagian penting yang harus diingat adalah karena kita adalah gambar, karena kita diberi penguasaan, maka yang harus kita lakukan adalah sifat penata layanan yang harus kita lakukan semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Walaupun kita berkuasa atas ikan-ikan, berkuasa atas bumi, kata berkuasa bukan diposisikan sebagai raja, tetapi sebagai mitra Allah di dunia ini, agar kita juga dapat menjadikan alam ini untuk menceritakan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita.
Lihatlah, ada banyak kejadian yang memprihatinkan terjadi, longsor, banjir, dan segala kerakusan manusia. Bukti bahwa manusia hidup dalam keserakahan, tidak lagi melakukan mandat yang diberikan Allah sebagaimana harusnya dia menata layan di dalam dunia ini. Menjadi gambar Allah bukan hanya memiliki sejumlah potensi ilahi, tetapi mewujudkan potensi itu bagi kemuliaan Allah. Menjadi gambar Allah bukan hanya memiliki potensi ilahi, tetapi bagaimana manusia itu mewujudkan potensi itu bagi kemuliaan Allah. Hati-hati, jangan sampai karena keserakahan kita tidak dapat mewujudkan kemuliaan Allah. Alam yang rusak di sana dan di sini. Bahkan ada banyak yang menderita karena keserakahan manusia. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang dapat kita petik dari firman ini? Yang pertama, manusia diaturkan bukan untuk menjadi raja dunia, melainkan mewakili raja sang pemilik dunia. Tindakan manusia merusak alam milik Allah itu adalah tidak berkenan, bahkan berdosa di hadapannya. Itu yang pertama. Kerusakan alam itu bahkan membuat kita tidak lagi sebagai mitra Allah di dunia ini. Yang kedua, kerusakan alam berarti pula berkurangnya kenyamanan hidup manusia. Konsekuensi penyalahgunaan kekuasaan ilahi akan dirasakan paling berat oleh manusia itu sendiri. Lihatlah, orang sana rakus yang menderita sesamanya. Bila orang yang di sana juga rakus, yang menderita juga adalah manusia. Dosa menyebabkan gambar Allah di dalam diri manusia tidak berfungsi dengan benar. Manusia akhirnya hidup bukan untuk kemuliaan Allah, melainkan untuk kepentingan diri sendiri yang merusak dan menghancurkan. Saat ini kita sedang dipanggil sebagai imago Dei, sebagai penerima mandat Tuhan untuk menjaga tatanan kehidupan kita menghadapi masa-masa sulit dalam pandemi COVID-19 ini. Lihatlah bagaimana kita mencintai kehidupan kita sendiri dan mencintai kehidupan saudara kita. Jangan menjadi penyebab penularan COVID-19. Setialah terhadap protokoler kesehatan. Kita akan memasuki satu fase baru, fase new normal. Kita dapat bebas beraktivitas, tapi dengan tetap menjaga dengan cara yang baru, dengan gaya yang baru untuk tidak menularkan COVID-19 ini kepada saudara kita. Maka bila Anda keluar, pakailah masker. Bila Anda berjumpa dengan orang lain, ketika saudara batuk, beretikalah batuk. Bila saudara keluar dari rumah saudara untuk berjumpa dengan saudara-saudara yang lain, jagalah kesehatan. Karena Tuhan memberi kita satu tugas khusus atas dunia ini, yaitu menjadi penata layan. Orang yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri pastilah merusak tatanan kehidupan masyarakat. Orang tua yang hanya memikirkan dirinya sendiri pastilah merusak keluarganya. Anak yang hanya memikirkan dirinya sendiri pastilah merusak keluarganya. Individu yang hanya mementingkan dirinya sendiri akan merusak tatanan yang lebih luas, yaitu masyarakat. Mari bersama-sama mengharmonisasi kehidupan. Kehidupan kita sejatinya adalah kedamaian bagi orang lain. Bila kita berjumpa dengan ciptaan lain, di situ ada harmonisasi. Bila kita berjumpa dengan saudara-saudara kita, di situ ada
kedamaian. Mari untuk tidak saling menghancurkan, mari saling menyembuhkan. Dalam waktu dekat, gereja kita akan memasuki fase new normal. Ibadah dengan gaya baru. Ibadah pakai masker. Ibadah yang harus cuci tangan dulu. Ibadah di mana kita sedikit berbicara karena dapat menularkan virus kepada orang lain. Ibadah dan perjumpaan kita dengan sesama yang tanpa harus berjabat tangan. Itu semua karena kita mencintai kehidupan. Biarlah akhirnya dalam pandemi COVID-19 ini kita menerima kekuatan dan menampilkan diri sebagai orang-orang yang menunjukkan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita bersama. Biarkan Allah memperbaharui gambar kita yang sudah rusak dalam dosa. Biarkan Allah memperbaharui karakter kita yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang hanya kita dapat dari karya penyelamatan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Mari berdamai dengan alam supaya kita berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Engkau memberikan mandat bagi kami ciptaan-Mu agar kami menata layang seluruh ciptaan Tuhan, mengatur sedemikian rupa sehingga dapat berjalan dengan harmonis, damai, dan hidup dalam shalom, yaitu damai sejahtera yang daripada-Mu. Itu hanya dapat kami lakukan bila kami mengingat bahwa kami ini adalah mitra Tuhan di dunia ini yang punya pekerjaan besar agar kami menjagai alam ini, tidak merusakinya, karena kami tahu bila kami merusaki alam ini, maka akibat yang kami dapatkan adalah kehancuran bagi kehidupan kami manusia. Ingatkan kami mewujudkan kemuliaan-Mu di dunia ini melalui tugas penata layanan. Biarlah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, menyertai kami juga ketika menghadapi pandemi COVID-19 ini yang menghancurkan kehidupan kami. Tapi kami Kau panggil pada hari ini juga menjadi penyembuh bagi orang lain. Biarlah kami juga menjaga kesehatan kami, menghormati aturan-aturan baru dalam kehidupan kami, agar orang lain sehat dan kami juga sehat. Berikan kami hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu, memampukan kami hidup berdamai dengan saudara kami, dengan memakai pola hidup sehat di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa biarlah Tuhan juga menyertai dan memberkati seluruh jemaat-Mu pada saat ini. Ada banyak yang harus menderita karena pandemi COVID-19 ini, yang kehilangan pekerjaan, yang ketakutan, yang khawatir akan kehidupan masa depan. Tapi kami tahu bahwa Tuhan akan memperbaharui gambar-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami akan beroleh kehidupan baru. Engkau kiranya memberikan kekuatan, kesabaran kepada seluruh jemaat-Mu. Semakin lama semakin pulih, baik dari sisi ekonomi terlebih, sehingga jemaat Tuhan dapat menikmati hidup di dalam sukacita dan berkat. Berkatilah seluruh orang-orang percaya yang pada saat ini kami mulai diperkenankan untuk memasuki satu fase baru dalam kehidupan kami, yaitu fase new normal. Kami dapat kembali beribadah di dalam rumah Tuhan, tetapi dengan cara yang baru, dengan gaya yang baru, yaitu menjaga kesehatan kami dan juga menjaga kesehatan saudara kami. Biarlah kami tunduk kepada aturan yang berlaku, agar semuanya hidup dalam keharmonisan dan damai sejahtera. Berkatilah
seluruh para medis yang berada di garda depan, pejuang-pejuang kemanusiaan. Tuhan memberikan penjaminan kepada mereka. Berkati pemerintah kami, berikan mereka kekuatan dan hikmat yang daripadamu, memerintah kami sedemikian rupa, agar kami hidup dalam kesatuan, walaupun kami berbeda-beda. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami, dan di mana kami memulai fase yang baru, hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai dan menuntun kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oh,
Ya Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kini kami penuh sukacita, karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan kepada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di surga. Engkaulah yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati, kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkanlah dari kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan, agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu, yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.